Pada penjelasan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Ternyata ada berbagai macam bentuk kerjasama di dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk kerjasama tersebut meliputi bidang sosial politik, ekonomi, pertahanan, dan juga keamanan, serta agama. Lantas, bagaimana perwujudan bentuk kerjasama tersebut? Mari kita simak di dalam video pembahasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you are doing good. Alhamdulillahirobbilalamin, senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Hari ini kita akan membahas materi baru tetapi masih di dalam bab 5, yaitu mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sebelum mulai, Bapak ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik tombol subscribe. Bagi yang belum, silakan diklik tombol subscribe. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat PowerPoint yang bisa kalian download, yang mana linknya terdapat di deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan membaca doa, sekaligus teriring doa kita untuk Indonesia. Semoga wabah COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir. Amin. Raise your hand and let's start doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zi'ni ilma warzu'ni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Topik pembahasan kita kali ini memiliki tujuan pembelajaran, yaitu untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang sosial politik, ekonomi, pertahanan, dan juga keamanan, serta agama. Untuk pembahasan lebih lengkapnya, mari kita simak video pembahasan berikut ini. Bentuk kerjasama dalam bidang sosial politik. Dalam kehidupan sosial politik, kerjasama dapat dilihat dalam musyawarah. Di dalam musyawarah, kerjasama yang terjadi adalah kerjasama untuk mencapai kesepakatan. Bagi bangsa Indonesia, musyawarah sangat dijunjung tinggi. Hal ini terlihat dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerjasama dalam kehidupan sosial politik dapat kita wujudkan dengan melaksanakan hal-hal berikut. Pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan bersama. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan baik dan penuh tanggung jawab, dan lain-lain. Bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerjasama ini dijabarkan lebih jelas dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Wujud usaha nyata dari pasal di atas adalah dengan hadirnya koperasi. Koperasi adalah usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan, yaitu tolong-menolong. Kerjasama dalam kehidupan ekonomi dapat kita wujudkan dengan melaksanakan hal-hal berikut. Pertama, membayar pajak. Karena dengan membayar pajak, sama saja kita bergotong royong membangun bangsa dan negara. Kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain.
Keempat, menghargai hasil karya orang lain. Dan yang kelima, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, dan lain-lain. Bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan, dan keamanan negara diatur dalam Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Coba kalian buka ya Undang-Undang Dasar 1945, baca dan cermati isi pasalnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, ini menegaskan bahwa setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara ini merupakan contoh dari sikap bela negara. Keikutsertaan warga dalam upaya bela negara menurut Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara ini dapat diselenggarakan melalui hal-hal berikut. Pertama, pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. Yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Selain hal di atas, upaya bela negara juga dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai seperti cinta kepada tanah air, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama. Bentuk kerjasama dalam bidang agama. Indonesia mengakui 6 agama yaitu Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan juga Konghucu, di mana negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya, seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara harus senantiasa menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, ini diperlukan kerjasama. Kerjasama yang terjalin antar umat beragama ini dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua pemeluk agama berkewajiban saling bekerja sama menjaga kerukunan dengan menerapkan tri kerukunan beragama antara lain. Pertama, kerukunan intern umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Itu dia tadi topik pembahasan mengenai bentuk-bentuk kerjasama. Terima kasih telah menonton video kali ini. Buat kalian yang suka video kali ini boleh dikasih like-nya. Buat yang nggak suka boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa di-share video kali ini ke banyak orang. Semoga saja video kali ini bisa bermanfaat. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan atau kehilafan di dalam penjelasan Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah. Bye. Tugas untuk kamu, terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia. Keberagaman agama tersebut harus tetap dijaga dengan kerjasama. Bentuk kerjasama yang bisa dilakukan di Indonesia adalah dengan melaksanakan tri kerukunan beragama. Apa saja tri kerukunan beragama? Tulis di kolom komentar dengan nama dan kelas.